Nah, ketika saya sebagai P3 atau pelamar kebutuhan khusus, di sekolah saya nggak ada kebutuhan, saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya, ditempatkan sekolah lain juga nggak ada kebutuhan karena udah full. Baiklah sobat-sobatnya, di sini ada salah satu kawan kita yang bertanya, yaitu terkait tentang skenario yang ada di daerahnya adalah seperti ini. Jumlah formasi 143 di mapelnya, kemudian pendaftar khusus ini ada 132. Kemudian untuk pendaftar umum ini terdapat 95. Nah, soalnya di sini seandainya seluruh peserta baik itu khusus maupun juga umum semuanya mengikuti semua sesi atau proses sampai dengan observasi atau tes chat, maka kira-kira bagi peserta khusus dengan kondisi seperti itu apakah sudah pasti bisa lulus semuanya? Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait tentang suatu kondisi yang bisa menyebabkan kebutuhan khusus ini tidak bisa lulus seleksi P3K Guru 2023. Meskipun untuk formasi ini cukup banyak ya, ini ternyata tidak menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan penempatan. Namun ada juga kabar gembira bagi teman-teman kebutuhan umum. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini ada salah satu pertanyaan dari kawan kita yaitu dari Mas Tera Science ya. Ya Pak, skenarionya yang di daerah saya ini di instansi daerah saya seperti ini. Jumlah formasi ini ada 143 di mapelnya. Kemudian pendaftar kebutuhan khusus ada 132. Kemudian pendaftar umum ini ada 95. Nah, seandainya seluruh peserta baik itu yang khusus maupun juga umum ini mengikuti semua sesi, artinya semuanya lulus seleksi administrasi sampai nanti di tahap tes CAT, maka apakah yang kebutuhan khusus 132 ini nanti bisa lulus semua ataukah ada yang tidak lulus? Berarti di sini kalau misalkan seluruh peserta yang khusus ini ada 132, kemudian 143 jumlah formasi, maka di sini masih ada sisa yaitu 11 ya teman-teman. Di sini masih ada sisa 11. Nah, secara normalnya ini nanti untuk pendaftar kebutuhan khusus bisa jadi teman-teman semua bisa lulus ya. Jadi dikarenakan untuk pelamar kebutuhan khusus ini jumlahnya itu lebih sedikit daripada jumlah formasi yang dibuka, maka pendaftar kebutuhan umum ini masih bisa melakukan pendaftaran. Nah, namun di sini nanti akan ada syarat tertentu bagi teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus sebanyak ini untuk bisa lulus teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek kembali dulu yaitu untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini dari seluruh kategori pelamar baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga umum yang terdiri dari poin nomor 2 dan juga 3 ya. Nah, yang khusus 132, kemudian umum 95 ini ikut seleksi administrasi kan, kecuali untuk yang pelamar prioritas atau guru lulus passing grade tidak ikut seleksi administrasi dan nggak ikut seleksi kompetensi. Nah, kemudian di sini untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus. Nah, di sini kita bahas yang pertama untuk pelamar kebutuhan khusus. Yang termasuk kebutuhan khusus ini adalah selain yang P1, itulah THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ya, sejumlah 132 peserta ini supaya bisa lulus itu kira-kira seperti apa? Nah, indikator supaya bisa lulus yang pertama ini adalah teman-teman ini harus lulus seleksi administrasi ya, 132 ini. Nah, 132 peserta kebutuhan khusus ini harus lulus seleksi administrasi semua. Dikarenakan kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, kita nggak bisa ikut seleksi lanjutan, artinya kita gugur sampai di sini ya. Kemudian setelah teman-teman pelamar kebutuhan khusus lulus seleksi administrasi, maka nanti wajib ikut seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN. Nah, untuk yang di tahun ini beda dengan di tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu kan yang mengobservasi itu kan dari kepala sekolah, guru senior, kemudian juga dari pengawas sekolah kan. Untuk di tahun ini maka yang bersangkutan itu harus datang ke tempat uji kompetensi di CAT BKN sesuai dengan informasi yang tertera pada kartu peserta ujian kita masing-masing. Kalau misalkan teman-teman ini nggak ikut ujian, ya nanti akan gugur juga kan. Ketika pengumuman nanti nggak akan ada nilai apapun. Dan selanjutnya itu syarat pertama ya.
Syarat pertama untuk lulus itu adalah lulus seleksi administrasi, semua sudah. Kemudian ikut seleksi kompetensi. Nah, selanjutnya untuk syarat yang ketiga ini tergantung dari kondisi masing-masing, apakah seluruh peserta kebutuhan khusus ini nanti bisa lulus ataukah tidak, teman-teman. Nah, di sini secara urutan memang kita kebutuhan khusus itu didahulukan ya. Jadi di sini untuk jumlah formasi 143, secara normalnya dari pelamar kebutuhan khusus ini nanti bisa lulus semua. Jadi katakanlah di sini jumlah formasi ini adalah 143. Kemudian untuk kebutuhan khusus baik itu P1, P2, P3 ini adalah 132, maka di sini nanti semua pasti bisa lulus ya. Dan malahan di sini akan ada sisa 11 untuk diperebutkan dari teman-teman yang pelamar kebutuhan umum. Dari 11 ini nanti dari 95 peserta kan. Nah, di sini ada sisa formasi 11. Nanti pelamar kebutuhan umum ini ikut seleksi kompetensi, kemudian diambil nilai yang lulus passing grade, kemudian peringkat terbaik. Nanti di ranking 1 sampai dengan 11 ya, tertinggi. Kemudian 12 sampai dengan 95 nanti tidak akan bisa lulus, teman-teman. Namun di sini baik itu dari teman-teman pelamar kebutuhan khusus maupun juga umum, di sini harus kita pahami bahwasanya di sini nanti tentunya akan berbeda kondisinya. Jika di daerah di sekolah kita itu ada kebutuhan dan juga ada tidak ada kebutuhan. Misalkan untuk yang pertama adalah yang seperti ini. Pada sebuah sekolah di sini adalah saya itu sebagai P3. Nah, di sekolah ini saya sebagai P3. Kemudian untuk kondisi kepegawaian yang ada di sekolah saya itu adalah di sini kelas 1 sudah diisi oleh PNS, kelas 2 udah PNS, kelas 3 udah P3K, kelas 4 sudah PNS, kelas 5 udah PNS, dan kelas 6 sudah diisi oleh P3K. Maka di sini saya sebagai P3 di sini meskipun saya itu termasuk dalam salah satu peserta kebutuhan khusus 132 ini, maka di sini nanti sesuai dengan aturan kalau misalkan di sekolah saya ini enggak ada kebutuhan ya menjadikan kelebihan guru, maka nanti kita akan ditempatkan di sekolah lain, teman-teman. Akan berbeda dengan yang di sini nanti akan bisa ditempatkan di sekolah induk ya. Jadi manakala saya P3 di sekolah B, di sini ada kebutuhan kelas 3 kosong, kelas 4 kosong, dan saya ini salah satu dari 132 ini, maka saya ini bisa ditempatkan pada sekolah saya ini. Kemudian yang P3 dari sekolah A ini karena di sekolahnya nggak ada kebutuhan, maka dia ditempatkan pada sekolah yang di sekolah B, yaitu mengajar kelas 3. Nah, yang menyebabkan kita nanti nggak bisa lulus ini adalah ketika di sekolah kita itu tidak ada kebutuhan, artinya kita nggak bisa ditempatkan di sekolah kita. Kemudian untuk aturan ketika kita nggak bisa ditempatkan di sekolah kita, kita akan ditempatkan di sekolah lain. Ternyata sekolah-sekolah lain yang ada di daerah kita, di dinas pendidikan kita, lingkup kita itu semua udah ada guru honorernya sudah penuh, maka kita itulah nanti yang nggak bisa lulus, adalah penyebabnya yang seperti itu. Nah, di sini sebagai contohnya adalah seperti ini. Yang pertama, nah di sini ketika saya itu sebagai peringkat 1 ya, sebagai peringkat 1. Nah, di sini ketika di sekolah saya itu saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya karena di sini udah ada ASN dan menjadikan kelebihan guru. Maka analogi untuk yang pertama ini sama halnya yang di sini, di sekolah saya nggak bisa ditempatkan, maka saya akan dicarikan di sekolah lain yang masih membutuhkan ya. Artinya tidak menggeser guru yang ada di sana. Nah, ini sama halnya dengan yang ada di sini. Ketika di sekolahnya nggak ada kebutuhan, maka ditempatkan di sekolah lain. Kemudian untuk pemenang kedua, ketika saya lulus, kemudian di sini kita di sekolahnya ada kebutuhan, maka kita ditempatkan pada sekolah kita. Ini sebagai contoh adalah yang peserta di sekolah B ini. Di sekolahnya ada kebutuhan, kemudian saya ditempatkan di sini. Nah, coba di sini misalkan kita bayangkan kalau misalkan di sekolah kita ini kondisinya seperti ini. Di sekolah kita nggak bisa ditempatkan, kemudian aturannya kita ditempatkan pada sekolah yang lain kan. Nah, ketika sekolah yang lain itu semuanya sudah penuh atau sudah berisikan guru honorer yang ada di sana, maka di sini nanti kita belum bisa lulus, teman-teman. Nah, jadi misalkan adalah seperti ini, yaitu ketika saya itu di sekolahnya ada kebutuhan, saya peringkat 2, ini saya bisa ditempatkan di sekolah saya. Kemudian di sini yang peringkat 1 ini malah dia itu nggak bisa ditempatkan. Nah, di sini karena mau ditempatkan di sekolahnya sendiri, ini sudah nggak ada kebutuhan, kelebihan guru.
maka di sini dia disimpan dulu nih, yaitu sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun di sekolah lainnya dalam satu instansi, sehingga pemenang ini diturunkan kepada peringkat berikutnya. Atau kata lainnya adalah seperti ini, nanti bisa menjadikan pelamar yang kebutuhan umum itu akan lebih untung teman-teman. Nah, ketika saya sebagai P3 atau pelamar kebutuhan khusus, di sekolah saya nggak ada kebutuhan, saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya, ditempatkan sekolah lain juga nggak ada kebutuhan karena udah full, maka perankingan diturunkan kepada peringkat berikutnya. Bisa jadi pendaftar kebutuhan umum yang 95, ini salah satunya adalah misalkan P4 dari guru sekolah, pelamar umum dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Maka di sini bisa jadi karena dia itu mengunci kebutuhan di sekolahnya, maka bisa jadi dia itu yang akan lulus ya. Misalkan di sini kita ganti, ini adalah P4 misalkan. Nah, ini adalah P4, maka bisa jadi dia itu yang akan lulus pada sekolahnya, teman-teman. Jadi indikator penentu kita bisa lulus itu adalah selain kita itu urutan tertinggi, kemudian jumlah formasi lebih banyak, maka juga akan dilihat apakah di sekolah kita ada kebutuhan atau enggak, ataukah di instansi kita itu masih tersedia banyak kebutuhan yang tidak memungkinkan untuk menggeser dari guru induk di sekolah tersebut ataukah tidak. Namun kita tetap berdoa saja semoga seluruhnya kita baik itu kebutuhan khusus maupun umum bisa lulus semua ya pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini.